take you there? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Cahyani Dalati Marsika Putri. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai hubungan dan pengaruh dari perusahaan multinasional dan investasi asing langsung. Nah, sebelumnya aku yakin nih, pasti teman-teman semua udah pada familiar kan dengan brand-brand besar seperti Apple, Google, H&M, Nestle, Coca-Cola, Volkswagen, dan Unilever. Itu semua yang tadi aku sebutin adalah contoh-contoh dari perusahaan multinasional loh, teman-teman. Dalam perusahaan multinasional memiliki pengertian yaitu perusahaan yang memiliki pabrik atau kantor cabang di banyak negara dan biasanya memiliki sebuah kantor pusat yang mengkoordinasi manajemennya secara global. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa suatu perusahaan memutuskan untuk menjadi perusahaan multinasional dan biasanya itu didasari oleh 3 jenis keuntungan yang menguntungkan perusahaan multinasional tersebut. Yang pertama adalah keuntungan spesifik kepemilikan. Yang termasuk dalam keuntungan spesifik kepemilikan ini yaitu hak milik dan aset tidak berwujud. Contohnya paten, merek dagang, keahlian organisasi dan pemasaran, teknologi produksi yang menjadi dasar keunggulan perusahaan atas perusahaan lain. Lalu yang kedua adalah keuntungan spesifik internalisasi. Yang termasuk ke dalam keuntungan spesifik internalisasi ini yaitu dukungan dari peraturan dan undang-undang pemerintah. Dan yang ketiga adalah keuntungan spesifik lokasi. Yang termasuk ke dalam keunggulan spesifik lokasi ini yaitu seperti akses bahan baku, tenaga kerja, serta teknologi dan infrastruktur untuk menjalankan operasi bisnis dengan lancar. Nah, selain dari 3 alasan yang udah aku sebutin tadi nih, teman-teman semua, sebenarnya masih ada alasan lain loh kenapa suatu perusahaan memutuskan untuk menjadi perusahaan multinasional. Dan biasanya itu didasari karena perusahaan tersebut ingin memperluas pangsa pasar produknya sekaligus mendapatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Caranya yaitu dengan tidak hanya produksi di negara tempat mereka berinvestasi saja, tetapi juga di negara tetangga atau negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan perusahaan multinasional tersebut. Lalu, dalam prakteknya, perusahaan multinasional ini akan membutuhkan yang namanya investasi asing langsung. Hal ini guna untuk keberlangsungan perusahaan dan pengembangan produksi perusahaan multinasional tersebut, teman-teman semua. Di sini, investasi asing langsung berperan sebagai pemberi suplai dana dari perusahaan induk, sehingga akan berdampak pada investasi asing langsung yang dapat menjadi kontributor peningkatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang karena dapat membuka akses ke pasar global. Kemudian, dapat menjadi kontributor saluran masuknya transfer teknologi antar negara. Dan investasi langsung juga dapat membantu menciptakan surplus komersial dan pertumbuhan ekonomi yang prospektif dengan cara meningkatkan aliran modal, produksi, dan juga ekspor. Nah, teman-teman semua, dari adanya hubungan antara perusahaan multinasional dan investasi asing langsung ini, maka akan memberikan pengaruh. Dan pengaruh tersebut diantaranya yaitu yang pertama, produk yang mencapai dominasi global memiliki daya tarik universal seperti Apple, Nestle, dan Coca-Cola yang telah mencapai pangsa pasar mereka karena mereka berhasil memenuhi preferensi konsumen. Lalu yang kedua adalah pengalihdayan produksi oleh perusahaan multinasional memungkinkan harga yang lebih rendah. Ini meningkatkan pendapatan rumah tangga di negara maju dan memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Dan yang ketiga ialah investasi asing langsung dapat menjadi penggerak pengembangan pasar saham melalui pasar modal dan berpartisipasi dengan perusahaan. Karena investor asing mungkin mendanai sebagian investasi dengan modal eksternal atau juga ingin investasinya kembali dengan menjual saham di pasar modal. Nah, teman-teman, setelah kita sudah membahas mengenai latar belakang perusahaan multinasional dan kenapa suatu perusahaan multinasional membutuhkan investasi asing langsung, juga pengaruh apa yang ditimbulkan oleh keduanya, yuk kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya. Nah,
yang namanya suatu keputusan pasti akan menyebabkan timbulnya suatu efek kan. Oleh karena itu, dengan didirikannya perusahaan multinasional dan investasi asing langsung, maka akan berdampak positif maupun negatif pada lingkungan sekitarnya. Untuk dampak positifnya sendiri, yaitu yang pertama, menciptakan kesejahteraan dan pekerjaan di seluruh dunia. Perusahaan multinasional dan investasi asing langsung dapat menciptakan lapangan kerja dan membantu meningkatkan harapan hidup masyarakat global. Kemudian yang kedua, ukuran dan skala operasi dari perusahaan multinasional dan investasi asing langsung ini memungkinkan perusahaan multinasional dan investasi asing langsung memperoleh manfaat dari skala ekonomi yang memungkinkan biaya dan harga rata-rata yang lebih rendah bagi konsumen. Hal ini sangat penting dalam industri dengan biaya tetap yang sangat tinggi, seperti maskapai penerbangan. Kemudian yang ketiga, keuntungan besar yang diperoleh perusahaan multinasional dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Contohnya saja yaitu produsen obat yang perlu mengambil risiko dalam mengembangkan obat baru. Kemudian yang keempat, mempunyai akses ke bahan baku dan sumber daya alam yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh perusahaan domestik. Di negara-negara berkembang, biaya tenaga kerja dan bahan baku relatif lebih murah. Maka, investor asing dapat mengeksploitasi keduanya demi mendukung profitabilitas dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Kemudian yang kelima adalah pengembangan modal manusia. Dalam hal ini, pelatihan yang lebih baik untuk pekerja lokal akan mengarah pada peningkatan sumber daya manusia. Dan yang keenam adalah akses ke keahlian, keterampilan, dan teknologi. Transfer teknologi dan pengetahuan dapat membantu sebuah negara untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk primer. Kemudian, di samping terdapat dampak positif, tentunya juga terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh perusahaan multinasional dan investasi asing langsung. Dampak negatif tersebut yang ditimbulkan diantaranya adalah yang pertama, kondisi kerja yang buruk di perusahaan multinasional. Beberapa perusahaan multinasional tidak menerapkan kondisi kerja sesuai standar K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini tentunya berdampak buruk kepada para pekerja dari perusahaan multinasional itu sendiri. Kemudian yang kedua, investasi asing langsung tidak selalu menguntungkan negara penerima karena memungkinkan perusahaan multinasional memperoleh keuntungan dari kepemilikan bahan mentah dengan sedikit kekayaan yang didistribusikan ke seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan hak kontrol multinasional di dalam negara asing. Perusahaan multinasional yang kuat dapat menggunakan kekuatan keuangan mereka untuk mempengaruhi politik lokal untuk mendapatkan undang-undang dari dan peraturan yang menguntungkan. Dan yang keempat, yaitu investasi asing langsung dapat memunculkan dominasi industrial yang membuat sulit perusahaan kecil lokal untuk berkembang dan juga untuk dapat dan juga hal ini dapat berpotensi mematikan perusahaan kecil lokal yang kalah bersaing dalam segi modal. Contohnya, supermarket besar menekan margin toko-toko lokal yang mengarah ke lebih sedikit keragaman. Dan yang kelima, perusahaan multinasional seringkali memiliki kekuatan monopoli yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan berlebih. Dan yang keenam, dalam mengejar keuntungan, perusahaan multinasional seringkali berkontribusi terhadap polusi dan penggunaan sumber daya tak terbarukan yang mengancam lingkungan. Contohnya, suatu perusahaan multinasional yang mengalihkan polusi dan degradasi lingkungan ke negara berkembang di mana standar polusi yang lebih rendah. Oke teman-teman semua, sekian pembahasan mengenai hubungan dan pengaruh dari perusahaan multinasional dan investasi asing langsung. Terakhir, terakhir dari hal yang sudah aku sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwasannya keberhasilan perusahaan multinasional saat ini bergantung pada hubungan erat antara investasi asing langsung dan juga bank domestik, juga operasi produksi dan manajemen yang dimiliki oleh mereka. Lebih jauh, untuk keberlangsungan keberhasilan perusahaan multinasional pasti akan melibatkan kerjasama internasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika kita mempertimbangkan semua alasan di atas dan penyebab mengapa dan bagaimana perusahaan menjadi perusahaan multinasional, dapat dikatakan bahwa struktur perusahaan, tujuan dan sasaran, pasar sasaran, dan nilai-nilai etika perusahaan
Kemudian, investasi asing langsung memiliki potensi untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan yang berinvestasi maupun negara yang menerima investasi tersebut. Inves- Investasi asing langsung dianggap dapat memberikan keuntungan yang tinggi sebab dapat mengurangi biaya produksi yang langsung dilaksanakan di lokasi sumber daya berada dengan memanfaatkan teknologi yang ada pula. Nah, pentingnya penanaman modal seperti investasi asing langsung kepada perusahaan multinasional telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dibuktikan karena yang pertama, biaya transportasi lebih rendah, kemudian yang kedua, peningkatan teknologi yang telah membantu meningkatkan modal rendah, dan yang ketiga, startup intensif, keempat, peningkatan perdagangan global dan biaya tarif yang lebih rendah. Perusahaan multinasional juga mungkin termotivasi untuk melakukan investasi asing langsung untuk mendapatkan lebih banyak permintaan serta masuk ke pasar di mana mereka dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kedua motif ini biasanya didasarkan pada peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi di pasar luar negeri. Motif lainnya berkaitan dengan efisiensi biaya. Bila menggunakan faktor produksi asing misalnya bahan baku atau teknologi, selain itu, perusahaan multinasional mungkin terlibat dalam investasi asing langsung untuk melindungi pangsa pasar luar negeri mereka dan untuk menanggapi perubahan nilai tukar atau untuk menghindari pembatasan perdagangan dan atau untuk menghindari pembatasan perdagangan. Dan untuk sumber yang aku gunakan yaitu adalah melalui blog crdp.org/integration stat, dan yang kedua adalah the www.economicshelp.org/blog/economics/multinational corporations good or bad, dan sumber yang aku gunakan yang ketiga yaitu www.economicshelp.org/blog/economics/foreign direct investment, dan yang terakhir yaitu www.ukessays.com/essays/economics/why and how do firms become multinational economics essay. Nah, sekian semoga ilmu yang aku sampaikan dapat berdampak kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan